Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun 2022. Lanjut. Dasar hukumnya tahun 2020 Pergub nomor 97 tahun 2019. Tahap 1 tahun 2021 Pergub nomor 91 tahun 2020. Mulai tahap 2 tahun 2021 Pergub nomor 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Lanjut. Tujuannya meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan akademik baik. Memberi bantuan biaya pendidikan mutu pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Persyaratan penerima. Jadi apabila untuk KJMU itu harus terdaftar di TKS, persyaratan umumnya berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS. Jadi apabila dia penerima KJP belum tentu terdaftar di TKS, dia harus daftar di TKS dulu. Atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Syaratan khusus bagi calon mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan swasta di DKI paling lama 3 tahun sebelumnya. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek atau Kemenak. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A unggul dan program studi terakreditasi A unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Ini untuk mahasiswanya dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A unggul dan program studi terakreditasi A unggul di DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Pengajuan paling lama pada semester 4. PTS di DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan KJMU. Ini baru 14 universitas yang sudah bekerja sama oleh DKI Jakarta. Bisa dilihat. 1. Sekolah Tinggi Filsafat Dwi Arkara. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Yang kelima, Universitas BINUS atau Bina Nusantara. Universitas Gunadarma. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Universitas Mercubuana. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Universitas Multimedia Nusantara Jakarta. Universitas Nasional UNAS. Universitas Pancasila. Universitas Tarumanegara. Terakhir Universitas Trisakti. Peruntukan dana, besaran dana per semester 9 juta. Peruntukan dananya biaya penyelenggaraan pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS. Biaya pendukung personal adalah bantuan biaya hidup yang berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan, peralatan, atau biaya pendukung personal lainnya. Kewajiban penerima menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga dan menjunjung citra serta nama baik
Pemprov DKI Jakarta, mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih, menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu, mengabdi masyarakat di luar program wajib, melaporkan hasil kepada Pemprov, surat pernyataan kesanggupan, laporan tertulis kepada Pak Gubernur, prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS. Setelah menyelesaikan pendidikan, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Larangan penerima berhenti atas permintaan sendiri, cuti akademik, melalaikan atau sengaja memperpanjangkan waktu, melanggar kewajiban dan larangan yang dilakukan di PTN atau PTS, pindah dari program pendidikan yang telah dipilih, selama 2 semester berturut-turut mendapatkan IPK atau di bawah yang harus ditentukan, menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik dari APBD maupun APBN. Jumlah penerima KJMU tahun 2016 sampai 2022 ya, alhamdulillah ini ada peningkatan. Lanjut, mekanisme dan timeline pendataan. 22 Agustus sampai dengan 2 September calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. Calon penerima menyerahkan berkas pendaftaran ke sekolah. 5 sampai dengan 13 September sekolah menginput data calon penerima ke dalam sistem KJMU. 14 sampai dengan 15 September pemadanan data. 16 sampai dengan 26 September verifikasi dan persetujuan kepala sekolah. Pengumuman calon penerima di sekolah 6 hari kerja. Bagi peserta didik yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos kelurahan sesuai tempat tinggal. 27 September sampai 3 Oktober verifikasi dan persetujuan kepala dinas pendidikan. 4 sampai dengan 26 Oktober penetapan penerimaan melalui keputusan Pak Gubernur.